Oke, sudah ke-record. Nah, gitu. Oke, sudah keluar. Nah, di praktikum 4 ini kita akan bertemu transfer function atau fungsi alih. Pastinya sebuah fungsi gitu, karena transfer function. Nah, fungsi itu banyak jenisnya, tapi karena ini kita belajar tentang menuju ke PID, jadi pasti pecahan dari PID itu harus tahu ini dulu. Jadi contoh ini transfer function ya, ada persamaan seperti ini bahwa TF dalam bentuk S itu berarti frekuensi ya, karena dari awal kita sudah menyamakan persepsi bahwa waktu Laplace perubahan waktu ke frekuensi T menuju S, ini dalam bentuk satuan frekuensi, lalu C per R. Nah, ini cuman anotasi aja, bisa diganti A atau B, X atau Z, karena ini sebagai simbol saja. C sebagai keluaran, R sebagai masukan. Tapi intinya dari persamaan ini, transfer function adalah keluaran dibagi masukan, semuanya saling terhubung ya. Pasti keluaran berefek dari masukan, keluarnya apa, masuknya apa. Nah, ini ya, karena kita sudah ini diingat-ingat nanti dalam bentuk frekuensi, itu yang diingat-ingat, sama pahami keluaran masukan. Meskipun di kelas dulu sudah ini dipelajari, ini mereview lagi. Lalu ini blok diagram, ini memudahkan kita karena manusia condong lebih mudah memahami gambar. A adalah masukan, B adalah keluaran. Ini adalah prosesnya. Jadi nggak tahu ini nanti di konsep seperti apa. Nah, ini sama, kalau dijadikan persamaan juga sama kayak di awal, G S B A gitu. Nah, itu dalam bentuk yang sederhana. Sekarang ini adalah sebuah gambar dan penjelasannya di bawah ini, bahwa di diagram blok itu pasti bermacam-macam gitu ya, entah gambarnya atau skemanya atau konsepnya. Tapi apapun itu konsepnya, kita harus tahu dasarnya itu. Kalau ada gambar gini, berarti dia ada, bisa dibilang summing point, titik penjumlahan, sum. Tapi pemodelan ini pasti ada keterangannya nanti di bawah, pasti ada tabel. Kalau ada titik cabang adanya penyatuan gitu, dari blok mana ke mana. Ini fungsi alih loop terbuka.
Sebenarnya ini persamaannya pasti seperti ini. Kalau posisi loop terbuka, kalau loop maju seperti ini. Ini yang persamaan yang perlu dipahami. Nah, ini secara umum ya, jadi teman-teman nggak perlu dihafalkan, tapi pahami aja bahwa ini secara umum. Kalau seri ya susunannya seperti ini. Kalau susunannya paralel ya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena paralel itu berdampingan, berhadapan ya. Paralel itu berhadapan, seri berdampingan, bergandengan tangan. Kalau yang paralel berdampingan, berhadapan. Penyelesaiannya bisa seperti ini kalau seri, yaitu perkalian ini. Nah, kalau paralel penjumlahan, ini konsep yang perlu dipahami. Meskipun ujian nanti ya open book, jadi nggak perlu dihafalkan, tapi perlu dipahami. Nah, ini loop tertutup. Loop tertutup seperti ini. Ini gambarnya ya, dan ini penjelasannya. Keluaran ada hubungannya dengan GS dikalikan E, atau bisa juga dengan cara ini. Penyelesaiannya E dalam satuan S, satuan bentuk S frekuensi, C per G. Ya, bisa pakai penyelesaian seperti ini. Tinggal pahami aja mana yang harus diselesaikan dulu. Sama kayak seperti di kelas. Intinya gimana caranya menyederhanakan, setelah disederhanakan gimana untuk melihat hasilnya, sama seperti di kelas. Ini juga sama, perlu dipahami dulu mana yang harus diselesaikan, sekiranya bisa disederhanakan dulu. Ini pakai aturan aljabar. Aturannya mana? Ya, aturannya ini. Kalau kalian menemukan di blok diagram seperti ini, dapat diselesaikan seperti ini. Kalau di blok diagram seperti ini, bisa diselesaikan seperti ini. Cara penyelesaian aturan. Contoh ini. Contoh mana ya? Ini kayak nomor 4 buat dipahami seperti ini. Contoh seperti apa ya? Kalau matematika itu AB dalam kurung AB kuadrat gitu. Bisa diselesaikan dengan AB dalam kurungnya 2, penjabarannya seperti itu. Apa ya namanya itu, apa? Substitusi ya. Nah, tapi kalau di blok diagram bisa diselesaikan seperti ini. Kita fokus di sini A, karena ini A ada B 2, kita selesaikan dulu yang positifnya dulu, sama kayak aturan matematika. Waalaikumsalam. A, nah ini R, diselesaikan dulu R sama A. Kalau sudah R dikurangi sama B. Nah, hasilnya apa nanti? Baru di sini selesaikan R plus A kurangi B. Hasilnya di sini. Jadi ini
kalau kalian menemukan model seperti ini, bisa diselesaikan dengan cara ini. Jadi kenapa ini nggak perlu dihafalkan, cukup dipahami, karena ujian juga open book. Ini kalau dalam bentuk RLC, rangkaian persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Ini harusnya mudah ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Untuk arusnya, karena sesuai dengan aliran panah, sama aturannya seperti di elektronika. Ini sangat umum sekali. Kalau kalian belum terbiasa melihat ini, dibiasakan ya persamaan 1, 2. Asal usulnya dari mana. Tapi kalau di modul ini saya rasa sudah jelas gitu ya, jadi nggak perlu dijelaskan, cukup dibaca dengan seksama. IS untuk soal ini, soal di modul ini diabaikan ya, karena untuk belajar ada soal yang lebih mudah, itu yang sudah saya share ini untuk tugas ini. Jawabannya bisa, yang bisa akses pengajar ya jawaban. Jadi ini tugasnya nanti coba dibuka ya. Harusnya cuma sebuah gambar ya tugasnya. Open. Nah, ini tugasnya pertemuan hari ini. Kita lihat ada summing point. Ini bisa lihat ya, ini bentuk paralel. Jadi ada penyelesaiannya mengikuti aturan aljabar blok diagram itu tadi, seperti modul. Kalau ketemu seperti ini, penyelesaiannya seperti apa, disederhanakan. Ini sudah kelihatan ya, untuk menyelesaikan ini dengan seri hasilnya di paralel, kemudian bla 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 seperti ini. Jadi ini soal yang cukup membantu teman-teman untuk merefresh lagi pemahamannya tentang penyederhanaan diagram blok ini. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah ingat kembali, akan lebih enak gitu. Atau mungkin yang sudah lupa atau sebelumnya belum paham, ini kesempatan teman-teman untuk memahami ini. Jadi modulnya dibaca dengan sungguh-sungguh, khususnya di aturan diagram blok tadi, aljabar itu, baru belajar menyelesaikan ini. Oke, dari materi dulu, mungkin ada pertanyaan 5 menit, silakan. Nggak ada ya. Dari soal tugas ini 5 menit, silakan, ada pertanyaan. Permisi Mas, pertanyaan. Ya silakan. Untuk simulasiannya di MATLAB juga perlu Bang? Oke, untuk simulasinya tidak perlu, tapi kalau teman-teman ingin mencoba dari yang sudah sederhana ini di multisim, silakan. Jadi bukan sebuah keharusan, tapi yang keharusan adalah menyederhanakan ini. Karena tujuannya dari tugas ini, 1, merefresh kembali, 2, mengingatkan kembali. Bahkan kalau yang lupa, belajar kembali. Intinya gitu aja. Kalau yang merasa sudah terbiasa, silakan kalau mau mencobanya di MATLAB. Tapi kalau mencoba di MATLAB, yang perlu diperhatikan, karena ini masih dalam huruf ya, G1, G2, G3. Nah, kalau kalian sudah menemukan
yang sederhana, silakan dimasukkan nilai contoh. Andikan hasil akhirnya cuma ada 2 kotak gitu ya, contoh hasil akhirnya seperti itu, bisa kalian nilai, kasih nilai 1/2 sama 2 atau bla 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 dan lain-lain, diisi nilainya kalau ingin mencoba di MATLAB. Tapi kalau untuk tugas ini cukup ini aja, simbolisnya, anotasinya aja, biar tahu urutan-urutan penyelesaiannya gitu. Tujuannya itu tugasnya seperti itu. Apakah menjawab? Oke, iya Mas, menjawab Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, cuman mau menginfokan karena di Brilliant ini yang buat MATLAB sendiri ya, jadi bisa dipastikan ini sumber yang bisa sebagai acuan. Jadi untuk peletakan transfer function tadi yang saya maksud itu seperti ini, jadi bisa dimasukkan sebuah nilai 0,1. Nah, tapi apa ya, kalau saya ingatkan kembali, pertemuan minggu depan itu kita masuk transient respon. Nah, transient respon itu ada order 1 sama order 2. Ini akan terpakai sekali. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman setelah ini selesai, meet ini selesai, bisa segera mengerjakan tugasnya itu, dicoba. Kalau ada kebingungan segera ditanyakan, lalu kalau ada waktu mencoba ini supaya tidak ketinggalan ya, karena pertemuan 67 kita fokus di transient respon order 1-2 ini, gimana kedua modul ini sebagai kisi-kisi UTB. Kalau yang sudah pernah ikut kelas PLK saya dulu pasti sudah tahu alur praktikum saya gitu ya. Sama kalau berhubung saya koordinator PSTK sekarang, ya saya buat alur yang sama. Karena ini juga praktikum, bukan kelas gitu ya. Jadi ditekankan teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah dipahami. Kalau lupa ya tidak ada salahnya untuk mereview kembali. Tuh. Ini cara penyelesaiannya ada banyak hal gitu ya. Transfer function bisa dalam kode atau dalam bentuk blocking pakai simulink. Tapi simulink di sini agak berat ya. Ini RAM di lab. Sebenarnya 2015 ini cukup ringan matematikanya. Meskipun RAM kalian 2 GB tetap bisa jalan. Tapi berhubung simulink ini library-nya banyak sekali gitu, itu membuat yang berat. Karena ngeran library itu ya pasti makan RAM, bahkan CPU. Bahkan tools-nya ini banyak sekali gitu. Ada untuk mana ini? Fuzzy, yang bisa menganalisa fuzzy di sini bisa. Tapi ini masih jauh, ini cuma mereview aja. Kalau nanti kita pasti akan simulink. Tapi teman-teman tetap fokus, yang terdekat ini adalah OTP. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Dikumpulkan kapan ini sih? Sudah tak setting belum? Meskipun terlambat nggak masalah. Sebentar, tak lihat lagi ya.
4 Oktober 14. Oh, Kamis depan ya. Ya enggak apa-apa. Kalau ini andai kan waktunya enggak cukup 6 hari yang 7 hari ya. 7 hari, 6 hari setengah lah. Ini enggak cukup waktunya, infokan aja biar enggak kelupaan input apa, input nilai. Soalnya sekarang sistem penilaiannya beda ya teman-teman, kan kayak dulu. Sekarang harus store tiap minggu. Itu yang apa ya, memang disiplin ya, sangat disiplin, tapi bingungnya kalau teman-teman yang telat gitu. Telatnya 2 minggu, 3 minggu sebelum, bahkan sampai UAS nggak ngumpulin. Nah, oh salah, bukan ini, salah. Apa kok? Oke, PSTK berapa ini? PSTK 42 ya. Nah ini pengisiannya seperti ini teman-teman. Isi loading ini punyanya teman-teman ya, STK 42. Harusnya di minimize. Where you minimize? Untuk mengecilkan. Control scroll. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk input penilaiannya seperti ini, berwarna-warna gitu. Ini tuh sesuai dengan CLO kurikulum. Jadi minggu pertama sampai minggu keempat diinputkan. Jadi kalau teman-teman terlambat ya pastinya pengajar melindungi teman-teman gitu, karena setiap minggu jadi kadang diisi dulu nilainya biar teman-teman nggak ketinggalan gitu. Jadi selama pandemi ini sistem penilaiannya seperti ini. Sebelumnya nggak ada seperti ini. Kita inputkannya selesai UAP ya, baru selesai kita inputkan tugas UTS. Tapi sekarang tiap minggu harus menginputkan, nanti ini di store. Jadi gitu. Tapi ya andai kan teman-teman ada yang sibuk sekali gitu, dengan waktu 6 hari 12 jam itu tidak cukup, silakan dimohon untuk kasih kabar gitu. Nggak perlu takut, justru kabar teman-teman itu membantuku gitu. Itu cuma info aja, tugas sudah beres, pengumpulan beres, nilai, terus apa lagi ya? Itu aja, karena tidak ada pertanyaan dan Mbak Ima tidak ada tambahan. Ini akan saya akhiri, saya stop dulu. Oke, jadi silakan ada waktu yang sisa ini bisa dibuat nyicil ini atau persiapan tugas kuliah yang lain, terserah. Itu kebijakan teman-teman memanage waktunya masing-masing. Itu aja. Ini pertanyaan terakhir, sungguhan sudah tidak ada yang tanya. Oke, sebentar ini mau ngecek absen yang hadir siapa? 10 8 lengkap berarti. Oke, lengkap. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya.
kelas saya akhiri. Selamat bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa segera kabari. Grup terbuka. Itu aja. Selamat siang. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Selamat siang Mas. Waalaikumsalam. Sudah Mbak.